Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Anak gadis itu ternyata adalah bos. Ia berhasil menangkap Fuji dan mengancam akan menembak jika tidak diberi informasi. Yang mengejutkan, bos musuh tidak menyadari bahwa anak gundul yang ia tangkap adalah Fuji sendiri. Bos memaksa boneka memberitahu keberadaan para manusia abadi. Kani dan boneka langsung merasa ini akan jadi masalah besar. Ternyata orang-orang di sana mereka selama ini adalah bawaan musuh yang menyamar sebagai warga biasa. Dari kejauhan, Mat dan Gugu menyadari keributan itu. Salah satu penduduk mencoba menenangkan bos bahwa tak ada manusia abadi di sini. Namun bos menunjukkan peta Kaibara. Tempat ini jelas rumah para manusia abadi. Kalau kalian berbohong, kata bos, anak ini akan mati. Seorang bapak mencoba meredakan situasi. Dia hanya anak kecil, jangan sakiti dia. Tembakan peringatan meletus. Bapak itu menahan rasa sakit. Bos mengancam, itu akan mengurangi hidupmu. Dalam beberapa tahun ini, Fuji yang menyamar sebagai bocah gundul menatap boneka dan berkata pelan, tidak apa-apa, beritahu mereka. Dengan berat hati, boneka menunjukkan tempat Mat dan Gugu bersembunyi. Gugu lalu diminta menunjukkan yang lain juga. Mereka pun berjalan menuju kediaman manusia abadi yang letaknya agak jauh. Tenang, hampir sampai, ucap Mat. Gugu heran melihat bos musuh. Ini orang kepala tua, badannya anak kecil. Sesampainya di sana, bos telah berubah ke wujud normalnya. Para manusia abadi ternyata sedang tidur siang. Gugu langsung membangunkan mereka. Woi, bangun. Musuh sedang menyandera seseorang. Mesar masih setengah sadar, bertanya, apa maksudmu? Para pemburu datang. Kita dalam masalah besar. Tonari membuka mata. Jadi kita harus kabur. Bon malah santai. Aku mah ayo aja. Bocah gundul atau Fuji berteriak, tolong, dia akan membunuhku. Bos musuh menatap tajam. Benar, kalau kalian tidak menyerah dengan damai, anak ini akan mati. Mesar masih mengantuk. Ulangi lagi. Aku gak fokus. Ken mengangguk. Aku juga. Hiro membuang nafas. Kenapa kalian gak pulang dulu dan rencanakan ulang? Nanti malu kalau gagal lagi. Bos musuh frustasi. Bisakah kalian setidaknya pura-pura panik? Nyawa anak ini di tanganku. Bon membalas. Iya dong, ayo pura-pura ditangkap biar mereka senang dapat bintang 5. Bintang 5 apaan? Tanya Mesar. Ya biar puas gitu. Kalau udah pernah nangkep kita, mungkin gak akan ngejar-ngejar lagi. Bos musuh makin kesal. Cukup. Namun sebelum kalimat selesai, dinding rumah hancur. Oniguma datang. Ledakan besar membuat wajah Mat dan Eko kosong. Saat itu juga Gugu langsung menahan bos musuh. Apa kamu sadar apa yang kau lakukan? Sementara itu Fuji memulihkan diri. Ia berubah menjadi wanita yang pernah menyukai Bon. Tonari terkejut lalu berteriak, Fuji, jalankan rencana nomor 8. Jamur-jamur muncul, menyebar dan mengelilingi mereka. Jamur ini bernama Jamur Kusadak, memabukkan yang membuat siapapun kehilangan kesadaran. Termasuk musuh dan para manusia abadi juga ikut teler. Waktu berlalu, Tonari menemukan sebuah chip. Tanpa ragu dia menghancurkannya di depan Fuji. Kani baru sadar, di dalam chip itu ternyata ada Noker. Boneka pun kaget, Noker di dalam chip. Tapi kenapa? Dulu mereka musuh, kata Kani. Sekarang bisa dijinakan. Bon melirik Tonari. Kamu kayak sudah sering hancurkan Noker. Tonari tersenyum dan menjawab, baru pertama kok. Bos musuh tersadar, chipnya telah diambil Tonari. Tak hanya dia, anak buahnya juga kehilangan chip. Mereka semua kehilangan tujuan. Manusia abadi mulai berjalan pergi. Boneka bertanya, bukannya kita harus cari bola itu? Fuji menjawab, iya, tapi sebelum itu tunggu aku. Boneka bingung. Tunggu, kenapa? Di bawah tempat kita berdiri, semuanya terkubur dalam tanah dan akar. Kita nggak bisa menuju sana. Boneka ingin ikut membantu. Aku kecil.
Mungkin bisa masuk. Fuji menatap sebentar. Kamu gak beban, tapi sekarang aku harus cari dengan akarku. Waktu berlalu. Fuji kembali dan berkata, bola itu tidak ada. Kani menyambut Fuji. Apa sudah ketemu? Tidak. Bahkan aku telusuri jalur Satoru. Tidak ada. Satoru itu adalah jubah hitam, kalau kalian lupa. Bola itu mungkin sudah berubah bentuk, kata Hiro. Bon menambahkan, kalau bentuknya masih sama, Knocker pasti sudah tahu. Mereka semua sepakat, mungkin Satoru menyembunyikan dengan cara yang hanya bisa dikenali oleh manusia abadi. Matt menunjukkan ke pot yang dibawa Eko. Mungkin itu petunjuknya. Baiklah, kata Mesar. Kalau Fuji saja nggak bisa temukan, Kaibara juga nggak mungkin bisa. Apa kita hidup normal saja sekarang? Tanyanya. Fuji belum menyerah. Ia akan mencoba lagi besok. Bon menyarankan untuk tetap di tempat itu. Akar-akar Fuji mulai berjalan lebih luas. Adegan berpindah ke surga terakhir. Anak buah bos musuh kini hidup berdampingan dengan warga. Ada yang ikut bertani. Di belakangnya kakek-kakek menyarankan jangan memaksa diri karena dia masih pemula. Ada yang masak juga dan didampingi ibu-ibu supaya tidak kosong. Bos musuh sendiri bekerja keras dengan semangat. Bapak yang dulunya ditembak mereka membawa pe daging. Tak ada dendam pada mereka. Dia malah mengajak, ayo makan dan istirahat. Seorang warga berkata, dulu kami ke sini karena tak punya tempat lain. Tapi desa ini tidak buruk. Ini desa tanpa bintang. Bos musuh dan anak buahnya mulai ikhlas kehilangan Chip. Namun kedamaian itu tidak lama. Tiba-tiba seorang bertubuh besar jatuh dari langit pembuangan. Orang itu bernama Anton. Datang atas perintah Kaibara. Bos musuh menyambut. Kami masih jalankan rencana. Ada perlu apa kok kesini? Tanpa kata, Anton memukul bos. Sampai bos badannya remuk. Dia gagal dengan berkata dingin. Anak buah bos panik. Bos musuh benar-benar sekarat. Salah satu berkata, mereka bersama Fuji tidak mungkin bisa menang. Anton kesal, kalian cuma beban. Bos musuh sekarat, menantang. Lakukan sendiri kalau bisa, dasar bayi. Aku bukan bayi, teriak Anton sambil mengentakkan tanah. Tanah berguncang. Ia memukul bos dengan kekuatan penuh. Bos musuh tewas. Anton panik. Aku membunuh seseorang. Panggilan masuk dari Kapten Kelinci. Andi, kau baik-baik saja? Anton lega, langsung cerita. Aku membunuh seseorang. Apa aku kena hukuman? Kapten Kelinci menjawab dengan tenang. Kamu sudah 10% menuju status karyawan tetap Kaibara. Anton senang. Kalau begitu aku akan bunuh lebih banyak. Kapten Kelinci memperingatkan. Jangan ganggu Fuji, tapi bawa boneka itu ke markas. Anton bingung. Kenapa? Kenapa dengan boneka itu? Kapten Kelinci menjelaskan karena dia menyimpan rahasia Kaibara yang Fuji belum tahu. Fuji yang tahu itu segera kembali. Gugu menyambutnya. Fuji, kau kembali? Boneka bertanya, kau sudah temukan bola itu? Fuji menjawab, tidak. Aku hanya ingin tahu rasa sakit seseorang di bawah sana. Boneka memandang dengan wajah cubit. Jadi kamu butuh bantuanku. Fuji mengajak semua ke atas. Gugu bingung, kenapa di atas? Bukankah bola ada di bawah? Sebelum mereka sempat melangkah, ledakan besar mengguncang tempat itu. Maka kesimpulan di konten ini, musuh telah berubah, sebagian hancur, sebagian justru belajar hidup. Para manusia abadi masih belum tahu tujuan akhirnya. Tapi mereka tidak sendiri. Boneka punya kunci penting untuk masa depan, yang bahkan Fuji belum tahu. Anton mungkin bahaya, tapi dia juga anak kecil yang mencari arti dirinya. Bola masih misteri. Mungkin tersembunyi di bawah tanah, atau di pot Eko, atau di hati mereka. Itu belum ketemu. Jadi sekian dulu dari kontenku hari ini. Semoga kalian terhibur.